Hello everyone, welcome back to View YouTube channel. Sesuai sama judul video hari ini, aku mau ajak kalian semua untuk unboxing buku-buku bareng aku lagi. Aku di sini punya 4 paket buku nih yang mau aku unboxing. Ini udah dari bulan Februari, sama ini sekarang pertengahan Maret gitu. Jadi almost 2 bulan ya. Ini sejujurnya aku bener-bener lupa sih buku-bukunya tuh apa aja. Oke, nggak usah banyak basa-basi ya. Kalian semua pasti pengen tahu bukunya apa aja. Langsung aja kita buka. Ini aku mau buka dari ini dulu yang ada di kardus. Ini pengirimnya adalah Kak Theophany Caroline. Oh, ternyata di dalamnya masih di bubble wrapin lagi guys. Amin banget. Kalau dari ketebalannya sih kayaknya sekitar 300 halaman ya bukunya. Ternyata ini hardcover guys. Malah jadi ASMR. Jadi ini adalah judulnya buku Medicine, karyanya Kak Theophany Caroline, atau kalau nama penulisnya itu atau mungkin sosial medianya Aunyai. Nih, aku bacain sinopsis belakangnya ya. 2 insan yang bekerja sebagai dokter dan perawat di satu rumah sakit yang sama. Keduanya dipersatukan karena luka yang sama, dipertemukan karena lelah yang sama, bahkan dipaksa berpisah karena keadaan. Apakah mereka harus saling mengambil waktu untuk menyembuhkan luka masing-masing, lalu berpisah atau bersatu lagi? Atau bertemu dengan luka yang masih tersisa? Oke. Ini berarti buku romance ya harusnya, tapi latar ceritanya tuh di rumah sakit gitu, which is exciting banget karena aku nggak gitu sering baca buku yang latar ceritanya tuh dia dokter atau perawat. Terakhir kali aku ada baca buku yang di latar cerita di dokter di buku Masker Ward ini. Cuma beda lah, ini kan buku misteri ya. Sedangkan ini buku romance, jadi romance antara dokter dan perawat itu kira-kira gimana ya kalau di rumah sakit, which is kan biasanya sama-sama sibuk gitu. Terus ada tanda tangan Kak Caroline-nya juga. Dear Kak Via, thank you udah bersedia review novelku ini. Semoga suka dan berkenan. Amin. Yeay. Nih, bagus banget spray edges-nya warna biru. Ingetin aku sama buku Bliss Bakery series, itu juga mirip banget kayak gini. Thank you ya Kak Theophany atas kiriman bukunya. Selanjutnya kita buka lagi, masih yang dikardusin nih ya. Aduh, ekstra banget ini kayaknya, apa namanya, packagingnya. Coba kita lihat apa isinya. Tada! Aku dapat 2 buku. Wow, aku sekarang inget ini dari siapa. Lucu banget. Oke, jadi ini tuh kiriman bukunya dari Kak Fati. Itu juga beliau juga teman buku Instagram aku. Kita pernah live bareng ngebahas salah satu buku gitu dari penerbit Haru. Ini akun IG-nya tuh Kak Fati Muin. Jadi aku itu menang giveaway-nya beliau. Kapan ya? Aku lupa. Pokoknya aku randomly aja join giveaway-nya dan ternyata aku menang. Dan hadiahnya itu adalah kita dikabulin salah satu wishlist buku kita. Terus aku diminta 3 buku wishlist aku apa. Ya udah aku kasih aja gitu. Dan Kak Fati yang pilihin apa. Jadi aku benar-benar belum tahu sebenarnya dia pilih apa. Dan ternyata aku dikasih bukunya itu buku Silence karyanya Kak Akiyoshi Rikako. Jadi ini buku keberapa yang Akiyoshi Rikako yang belum aku punya deh. Kayaknya masih ada sisa beberapa yang belum aku punya dan ini salah satunya. Jadi ini salah satu wishlist aku. Thank you Kak Fati atas hadiah giveaway-nya. Tapi Kak Fati juga ngabarin kalau beliau sekalian mau ngirimin 1 buku lagi karyanya dia nih. Judulnya adalah Shimni. Aku bacain sinopsisnya. Puluhan warga desa Amabi terserang penyakit ispa dan komplikasi lainnya. Belum lagi tingginya angka kematian neonatal. Penyebabnya adalah asap hitam pekat dari cerbong pabrik pengolahan kelapa sawit. Hanum, Syakra, dan beberapa tim medis ditugaskan untuk mengatasi masalah kesehatan di desa tersebut. Hanum ingin menghentikan pabrik kelapa sawit itu, tapi sayangnya justru mendapatkan ancaman. Berhasilkah ia menyembuhkan warga dari penyakit yang melanda? Dan bagaimana cara Hanum menghentikan pabrik itu? Berarti ini genrenya semacam apa ya, drama ngangkat isu lingkungan dan kesehatan karena sebuah desa terkena penyakit itu dan gara-gara pabrik di desa kelapa sawit itu. Jadi kayaknya dramanya auranya kental dan lagi-lagi
tentang anak medis gitu ya, mirip kayak tadi ini tentang dokter dan perawat, ini tentang tim medis. Wah, tandanya apa ya guys? Apa sekarang buku-buku makin marak ya guys ngebahas tentang dunia kedokteran gitu? Menarik sih. Thank you Kak Fatih atas kirimannya. Oke, selanjutnya ini dari Juno Iwa, Kak Juno Iwa ya, dari Surabaya bukunya. Wow, I'm very surprised guys. Lihat deh, bagian depannya ada tulisan An Epic Supernatural Fiction with Indonesian Local Wisdom. Aku tuh lagi suka banget karena sekarang banyak buku fantasi lokal, dan ini harusnya salah satunya ya. Dulu tuh pas zaman aku suka baca buku tuh, aku demen banget guys baca buku fantasi karya kayak bukunya Stephanie Garber, terus bukunya Victoria Aveyard. Itu aku suka banget bacanya karena waktu itu belum banyak buku fantasi lokal gitu sih. Cuma sekarang setelah terjun di dunia perbukuan makin banyak ya, which is super exciting. 1, 2, 3, tereng. Ih, niat banget packagingnya. Oh no, hello Fiona tuh. Weh, keren banget. Wow, oh niat banget. Ini ada suratnya, dipakein ini apa sih, seal stamp gitu. Ih keren banget ya ampun, no way. What is this? Oke, kita lihat bukunya dulu. Oke, jangan too excited di merchandise. Ini bukunya. Tara, judul bukunya adalah Karma, karya Kak Junawiwa nih. Jadi adalah tentang seorang Arjuna yang tidak menginginkan kekuatan supernatural dalam dirinya. Alih-alih menjadi paranormal pembasmi ilmu hitam seperti semua anggota keluarganya, ia memilih mengejar mimpi menjadi atlet panahan internasional agar bisa berkeliling dunia bersama Aura. Tapi takdir berkata lain ya, karena sekeras apapun Arjuna menghindar, takdir terus menyeretnya pada jalan yang tak diinginkan. Pada akhirnya Arjuna harus memilih mana yang lebih pantas ia perjuangkan, masa depannya bersama Aura atau masa depan seluruh umat manusia. Jadi fantasi atau bagian supernaturalnya ini adalah dia harus jadi seorang paranormal pembasmi ilmu hitam. Karena kayaknya udah tradisi gitu loh, kayak diturun-temurunkan dari anggota keluarganya. Cuma memang yang namanya mimpi atau cita-cita gitu kan nggak bisa dipaksain hanya karena udah jadi tradisi ya, turun-temurun, kayak pekerjaan turun-temurun yang harus dituruti gitu kan. Dan dalam satu keluarga pasti ada aja sih yang kayak punya mimpi tertentu yang kayak aneh banget atau beda sendiri dari keluarga yang lain. Nah contohnya ya si Arjuna ini, dia malah mau jadi atlet panahan internasional. Pokoknya cantik banget, gila, oh my god. Lanjut, aku mau buka ini. Oh no, banyak banget isinya. Hah, serius nggak sih ini? Ini aku dapet ini. Aku nggak tahu ini apa bentuknya, mungkin gelang ya harusnya ini. Terus aku dapet ini sticky notes memo. Terus dapet sticky notes lagi. Tapi ini khususnya buat nge-highlight bagian paragraf atau teks yang kita suka. Terus dapet ini lagi juga, sticky notes warna biru. Terus dapat ini lagi juga, sticky notes. Sama terakhir adalah dapat ini. Because what you put out into the universe will come back to you in unexpected ways. Sumpah ini PR package-nya keren banget guys. Aku really appreciate package yang kayak gini. Hai, terima kasih sudah bersedia membaca novel dariku. Silakan memberi ulasan sejujur-jujurnya. Lebih dari itu, aku berharap bacaan ini bisa menghibur dan menginspirasi. Terima kasih sudah berkontribusi membangkitkan dunia literasi. Thank you so much Kak Junawiwa atas kirimannya. Ini benar-benar niat banget. Aku nggak pernah terima package yang kayak dipikirinnya segini bagusnya. Semoga aku suka sama bukunya. Once again, thank you Kak Junawiwa. Ini aku punya paket yang terakhir ya guys. Waduh, di dalamnya ternyata masih dikasih kertas kado lagi guys. Wow, ini ada apa nih guys? Kayak amplop gitu ya. Takut robek. Oke, jadi ini adalah buku Metafora Sang Perjaka, karyanya Kak Thomas A.B. Ini adalah kuncer.
Udah lama banget aku nggak baca Kumcer. Terakhir kapan ya? Tahun lalu sih, tahun 2023. Tahun 2024 ini aku sama sekali belum baca Kumcer. Lumayan kangen sih. Kisah Metafora Sang Perjaka isinya ada 8 cerita yang isinya menggunakan cumbuan retorika kata. Aku belum gitu paham maksud dari yang belakangnya itu apa. Ada bagian sang pelukis, ada bagian sang penyair. Lukisan dan orkestra. Keduanya adalah metaforia karya seni. Akankah mereka bersinergi atau justru menimbulkan friksi? Tapi memang karena ini buku metafora, maknanya nggak langsung kelihatan gitu loh, which is harus kita pahami terlebih dahulu. But thank you Kak Thomas atas kiriman bukunya. Dan bookmail yang terakhir adalah buku ini, One of Us is Next, karyanya Karen M. McManus. Ini aku beli sendiri waktu aku datang ke grand openingnya Wonder Bookstore. Jadi di situ kita dapat voucher gitu 100.000 untuk kita belanjain di grand openingnya. Terus ya udah aku pilih buku ini aja, One of Us is Next, harganya 170.000. Kenapa aku beli yang ini? Karena kan aku udah baca One of Us is lain. Ya lumayan suka sih, jadi aku kepo sama buku lanjutannya gimana kan. Jadi aku beli ini deh. So happy. Dan ini dia, ada total 6 buku yang aku dapetin di bookmail kali ini. Thank you teman-teman udah setia nontonin book haul aku. Jangan bosan-bosan. Dan sampai jumpa di unboxing bookmail selanjutnya. Bye-bye.